Baik, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya, Isabella Nandi, dengan NPM 33210076, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan epidermis dan derivatnya. Baik, jaringan epidermis adalah jaringan tubuh tumbuhan yang terletak paling luar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daun. Epidermis sendiri berfungsi sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan atau membatasi transpirasi, kerusakan mekanik atau misalnya diinjak-injak, perubahan temperatur dan hilangnya zat-zat makanan, angin, hujan, dan lain-lain. Ciri-ciri jaringan epidermis: yang pertama, susunan sel rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua, vakuola besar dapat berisi antosianin. Yang ketiga, dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Yang keempat, terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Yang kelima, tidak berkloroplas kecuali di bagian sel penutup pada heterofit dan tumbuhan di bawah naungan. Yang berikut fungsi jaringan epidermis. Yang pertama, fungsi jaringan epidermis ialah sebagai pelindung atau penutup seluruh organ tubuhan. Yang kedua, fungsi jaringan epidermis ialah membatasi penguapan, menyongkong penyerapan, dan menyimpan air. Yang berikut derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, melainkan memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Macam-macam derivat epidermis antara lain: yang pertama, stomata. Stomata adalah satu celah yang epidermis dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Fungsi stomata yang pertama, sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Yang ketiga, sebagai jalan pernapasan atau respirasi. Berdasarkan hubungan ontogenetik antara sel penjaga dan sel tetangga, stomata dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, stomata mesogen, yaitu sel tetangga dan sel penjaga asalnya. Yang kedua, stomata perigen, yaitu sel tetangga berkembang dari sel protoderm yang berdekatan dengan sel induk. Yang ketiga, stomata mesoperigen, yaitu sel-sel yang mengelilingi stomata asalnya berbeda, yang satu atau beberapa sel tetangga dan sel penjaga asalnya sama, sedangkan yang lainnya tidak. Pada tumbuhan dikotil, berdasarkan susunan sel epidermis yang ada di samping sel penutup dibedakan menjadi 4 tipe stomata, yaitu yang pertama, anomostik atau sel penutup dikelilingi sel oleh sejumlah sel yang tidak berdekatan, beda ukuran, dan berbentuk dari sel epidermis lainnya, umumnya pada Ranunculaceae. Yang kedua, anisositik. Sel penutup diiringi 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar, misalnya pada Cruciferae. Yang ketiga, parasitik. Setiap sel penutup diiringi sebuah sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga itu sejajar sumbu sel penutup serta celah. Yang keempat, diasitik. Setiap stomata dikelilingi oleh 2 sel tetangga yang tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup dan celah. Yang kedua, trikomata. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri, tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis. Trikoma dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, trikoma non-glandular atau tidak menghasilkan sekret. Yang pertama, rambut uniseluler sederhana atau multiseluler uniseriat yang tidak memipi, umum dijumpai pada Lauracea. Yang kedua, rambut scumiform atau bentuk sisik yang multiseluler dan memipi nyata sekali. Yang ketiga, rambut multiseluler yang dapat berbentuk bintang atau tempat lilin bercabang. Yang keempat, rambut kasar
trikoma kasar berserat yang di pangkalnya terdiri atas sedikitnya 2 atau lebih deretan sel yang berdampingan. Yang kedua, trikoma glandular atau menghasilkan sekret. Trikoma dapat bersel satu, bersel banyak, atau berupa sisik. Trikom glandular terlibat dalam sekresi berbagai bahan, contohnya trikom sekresi garam, trikom sekresi nektar, trikom sekresi getah, trikom sekresi terpentin, koleter, rambut sengat, rambut akar, dan lain-lain. Baik, yang berikut adalah fungsi trikoma pada masing-masing organ. Yang pertama, pada daun untuk mengurangi penguapan, mengurangi gangguan hewan dan manusia. Yang kedua, pada bunga atau nektaria, mengeluarkan madu untuk menarik serangga. Yang ketiga, pada biji untuk mencegah gangguan serangga yang akan merusak biji, menyerap air sehingga biji menjadi lekas berkecambah. Dan yang keempat, pada batang untuk mengurangi penguapan dan untuk memanjat. Yang berikut, litoksis. Litokis terdapat pada epidermis, fikus dengan penebalan sentripetal yang tersusun oleh tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut sistolit. Yang berikut, sel silika dan sel gabus. Pada Graminae, di antara sel-sel epidermis yang memanjang, di sebelah atas tulang daun terdapat sel pendek yang terdiri dari 2 tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Sel kipas atau buliform cell. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis, berbentuk seperti kipas, berdinding tipis, dan mempunyai vakuola yang besar. Yang berikut, lentisel. Pada beberapa tumbuhan, di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut lentisel. Terjadinya lentisel adalah apabila pada permukaan batang dulu dijumpai stomata. Setelah stomata tidak berfungsi lagi, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel atau porigabus. Yang berikut, filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis, akar gantung, atau akar udara pada tanaman anggrek. Yang berikut, parenkim air atau jaringan air. Parenkim air merupakan beberapa lapis sel di sebelah dalam epidermis dan tumbuhan xerophyta tersusun oleh sel yang besar-besar berdinding tipis dengan vakuola sentral yang besar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.